Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara segar, menikmati kembali ciptaan Allah di muka bumi ini dengan berbagai macam aktivitas, terutama adalah aktivitas wajib kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga penghambaan kita kepada Allah akan senantiasa diberikan istiqamah, thabat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian Kitabul Kabair, kitab yang berbicara tentang kumpulan dari dosa-dosa besar, yang tentunya bagi seorang mukmin dosa besar ini menjadi sebuah ancaman. Jangan sampai kita terjerumus berada dalam kubangan dosa yang besar, yang untuk bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala memerlukan taubatan nasuha, memerlukan at-taubah an-nasuh, taubat yang sebenar-benarnya. Yang diantara syaratnya adalah segera kita meninggalkan dosa tersebut, berjanji untuk tidak mengulangi di waktu yang akan datang, dan menyesali dengan sesal yang sebenar-benarnya terhadap dosa yang dia lakukan. Dan apabila dosa besar itu berkaitan dengan hak manusia, maka membutuhkan syarat yang keempat, yaitu mengembalikan hak-hak yang sudah kita ambil, mendapatkan keikhlasan dan keridhaan dari orang-orang yang kita sakiti, sehingga ketika keempat syarat itu dipenuhi, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa besar yang kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kajian kita sampai pada al-kabiratu at-tasi'ah, dosa besar yang ke-9. Dosa besar yang ke-9 ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, yaitu al-kadzibu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan al-kadzibu 'alan nabiy adalah menisbatkan perkataan yang kita buat, menisbatkan perbuatan yang dilakukan oleh manusia biasa, dinisbatkan kepada Rasulullah. Perkataan yang kita karang-karang kemudian diberikan sanad yang sudah ada sehingga sampai kepada Rasulullah. Sikap ini atau perbuatan inilah yang disebut dengan wad'u al-hadis, pemalsuan hadis. Karena ini masuk dalam kategori menfitnah atau iftira, menfitnah Rasulullah yang tidak pernah mengatakan perkataan-perkataan tersebut, lalu kita katakan bahwa beliau mengatakan hal tersebut. Jangankan Rasulullah yang perkataannya berdampak hukum, yang perbuatannya berdampak pada hukum, kita pun sebagai manusia biasa, bila ada orang mengatakan perkataan sesuatu lalu dinisbatkan kepada kita yang kita tidak pernah mengatakannya sama sekali, maka tentu kita akan marah, tentu kita tidak akan menerima, ya kan? Alasan apapun yang dikatakan oleh orang tersebut, apalagi perkataan kita kemudian dijadikan pegangan, dijadikan pedoman bagi sebagian orang yang mengatasnamakan kita untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Oleh karenanya, salah satu hadis yang masuk dalam kategori hadis mutawatir lafdzon wa ma'nan, hadis yang mutawatir, yang diriwayatkan oleh
banyak perawi di setiap tingkatannya. Ada tingkatan sahabat, tingkatan tabi'in, tingkatan tabi'in sampai tingkatan muhadditsun, semuanya diriwayatkan jumlah perawinya sangat banyak, melebihi 10 orang. Maka hadis yang diriwayatkan oleh minimal 18 orang sahabat yang kemudian disebarluaskan melalui tabaqat tabi'in dengan jumlah yang lebih banyak lagi, maka hadis ini dalam mustalah hadis dimasukkan dalam kategori hadis mutawatir. Yaitu Rasulullah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, pertama berdusta atas nama Rasulullah, mengalamatkan, menisbatkan satu perkataan atau perbuatan kepada Rasulullah. Yang kedua, muta'ammidan, dia sengaja, dia tahu ini bukan hadis, dia tahu ini bukanlah perbuatan Rasulullah, tapi dinisbatkan kepada Rasulullah dengan sengaja, maka ancamannya adalah neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia pasti, menggunakan kata lamut taukid, pasti dia akan menempati tempat duduknya di neraka. Dia telah memesan tempat tinggal di neraka. Ancaman ini sesuai dengan definisi oleh para ulama masuk dalam kategori dosa yang besar. Karena di antara ciri dosa yang besar adalah apabila dosa tersebut tidak hanya sekedar dilarang, tapi dosa tersebut diancam oleh neraka, diancam dengan neraka, diancam diharamkan masuk ke dalam surga, diancam dengan laknat, diancam dengan dijauhkan dari rahmat Allah, diancam dengan tidak diampuni, diancam dengan termasuk dosa besar yang menghancurkan dan seterusnya. Maka ini menjadi warning bagi kita semuanya. Jangan mudah menyampaikan sebuah hadis yang kita tidak mengetahui asal usulnya. Kita harus mengecek terlebih dahulu apakah hadis ini sahih derajatnya, hasan atau dhaif, dan maudhu adalah min aqbahi ad-du'afa. Al-ahadits ad-dha'ifah adalah hadis yang paling buruk dari sekian banyak hadis dhaif. Ya, sebenarnya hadis maudhu ini tidak bisa disebut sebagai hadis, karena hadis itu sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Kalau maudhu tidak bisa dinisbatkan kepada Rasulullah. Tapi summiyal maudhu'u haditsan, hadis maudhu disebut dengan hadis karena majazan, sebagai majaz, padahal bukan hadis. Karena masuk dalam kategori tadi, ada orang yang kemudian menisbatkan hal itu sebagai hadis, maka disebut dengan hadis. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu berbeda hukumnya antara orang yang membuat hadis, memalsukan hadis, dengan orang yang meriwayatkan hadis. Orang yang meriwayatkan hadis tidak sama dengan orang yang membuat hadis. Sama-sama dosa. Kalau orang yang meriwayatkan hadis, maka dikatakan oleh para ulama haram hukumnya, kecuali dia menjelaskan kemaudhu'annya. Dia jelaskan ini hadis maudhu, bunyinya seperti ini. Saya sampaikan di sini dalam rangka untuk memberikan pengetahuan, untuk
ya, memberitahukan kepada halayak bahwa ini hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil sekalipun dalam masalah fadhailul a'mal, keutamaan amal. Kalau hanya sekedar hadis dhaif saja, tidak sampai pada derajat hadis mungkar, ya kan? Ataupun hadis maudhu yang dhaifnya ringan, yang dhaifnya tidak berat, tidak syadid, maka masih boleh digunakan, bisa dijadikan hujjah. Dalam hal apa? Dalam hal fadhailul a'mal, keutamaan amal. Tapi kalau dalam masalah akidah, dalam masalah hukum, maka hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa ada yang menggunakan hadis dhaif ya, dalam masalah hukum? Karena dhaif dan tidaknya satu hadis itu juga tidak disepakati oleh para ulama. Mereka juga berbeda pendapat dalam mendhaifkan satu hadis. Maka kalau ada ulama fikih yang mengambil satu dalil yang kita anggap dhaif, maka pasti dia menganggap hadis itu sahih. Karena dia juga tahu hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalam masalah hukum. Sehingga kita tidak bisa mengklaim sendiri hadis ini dhaif, nggak bisa dijadikan hujjah. Kata siapa? Kata satu ulama. Tapi kita tidak pernah melihat atau menelisik bahwa hadis ini pun juga dibenarkan oleh ulama yang lainnya. Karena kriteria hadis dhaif atau hadis sahih antara satu ulama dengan ulama yang lainnya itu ada yang ketat, ada yang sedang, ada yang longgar. Tetapi kalau tidak, sudah tahu ini maudhu, lalu disampaikan juga, dipalsukan juga, ya, disengaja disampaikan tanpa ada penjelasannya, padahal dia tahu, maka dia terancam dengan hadis falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tapi yang paling banyak adalah orang menyampaikan hadis yang sebenarnya dia maudhu, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah maudhu atau palsu. Itu yang paling banyak. Maka tentu orang yang tidak tahu, maka dia masuk dalam kategori orang yang melakukan satu perbuatan yang dia tidak tahu hukumnya, tidak tahu permasalahannya, maka dia dimaafkan. Tapi cilakannya adalah kalau kemudian dia dikasih tahu ini hadis maudhu tidak boleh, tapi ngotot kemudian disampaikan terus menerus karena hadisnya bagus, ya kan? Buat ceramah juga enak, gitu kan? Maka berarti dia tidak bertaubat. Ya. Sudah dimaafkan, tapi dia sudah diberitahu, kok kemudian dia terus menerus menyampaikan itu, maka itu sebuah kesalahan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Adz-Dzahabi kemudian menyebutkan beberapa hadis. Di antaranya adalah Rasulullah bersabda, "Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ghairi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesungguhnya berdusta atas nama aku itu tidak sama berdusta atas nama selain aku. Sama-sama dosa, tetapi dosa kepada Rasulullah itu jauh lebih besar. Ini berlaku pada hal-hal yang lainnya. Menghina Rasulullah tidak sama dengan menghina orang biasa. Merendahkan harkat dan martabat Rasulullah tidak sama dengan merendahkan orang biasa. Makanya Allah juga mengatakan istri-istri Rasulullah itu juga tidak sama dengan istri-istri yang lainnya.
Ya, kalian tidaklah seperti istri-istri yang lainnya, kata Allah ya. Karena mereka memiliki keistimewaan tersendiri. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan man kadzaba alayya buniya lahu baitun fi jahannam. Siapa yang mendustakan atas nama aku, maka dia telah dibangunkan rumah di neraka jahanam. Ya, sudah ada rumahnya. Ya, kalau orang mendustakan atas nama Rasulullah, maka dia akan kembali ke tempat tinggalnya, yaitu di neraka jahanam. Atau hadis yang lainnya yang senada, man yaqul anni ma lam aqulhu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengatakan sesuatu atas nama aku yang aku tidak pernah mengatakannya, maka dia pasti akan menempati tempat tinggalnya di neraka. Kemudian dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah bersabda, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in illal khiyanata wal kadhiba. Seorang mukmin itu diciptakan sesuai dengan tabiatnya, dalam banyak tabiat. Artinya apa? Manusia memiliki tabiat yang macam-macam, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau ada orang punya tabiat yang buruk, maka masih masuk akal karena dia manusia. Illal khiyanata wal kadhiba, kecuali berkhianat dan berdusta, itu sudah keluar dari tabiat manusia. Bukan watak manusia. Berkhianat itu bukan watak manusia. Itu adalah watak binatang. Berdusta juga bukan watak manusia, bukan watak seorang mukmin, sehingga tidak bisa kemudian dimudah-mudahkan, dimaklum-maklumi. Kemudian Al-Imam Al-Adzahabi mengatakan, faqad dhahaba ta'ifatun minal ulama ila anna al-kadhiba ala Rasulillah kufrun yanqulu 'anil millah. Sebagian ulama berpandangan bahwa berdusta atas nama Rasulullah itu kafir, keluar dari Islam. Menurut sebagian ulama, yang berpendapat demikian adalah Al-Imam Al-Juwaini dan juga diikuti oleh beberapa ulama yang lainnya. Kafir, orang yang memalsukan hadis atas nama Rasulullah, sebagian ulama mengatakan ia adalah kafir, keluar dari Islam. Karena kalau dikatakan kafir jangan buru-buru marah, karena kafir itu ada kafir yukhrijuhu 'anil millah, ada kafir la yukhrijuhu 'anil millah. Ada kafir yang mengeluarkan kita dari agama Islam, namanya murtad. Ada kafir yang tidak sampai kepada mengeluarkan diri kita dari agama Islam, tapi ya dosa besar gitu kan, walaupun nggak keluar dari Islam. Maka kufur itu ada namanya kufur akbar, ada kufur asghar. Kufur akbar adalah kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Kufur asghar walaupun masuk dalam dosa besar, tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Misalnya sebagian ulama mengatakan man ata kahinan. Ya, siapa yang datang kepada dukun, wa saddaqahu bima yaqul, dan dia mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Ya, maka dia kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Rasulullah. Ya, sebagian ulama mengkategorikan ini dosa besar, kufur, tapi kufur la yukhrijuhu 'anil millah, tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tapi ya dosa besar tetap disuruh bertaubat. Atau yang
bersumpah atas nama Allah, ya, bersumpah ya, demi apa selain demi manusia, bersumpah atas nama manusia atau atas nama makhluk. Ya. Kata Rasulullah, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia kafir atau syirik. Syiriknya juga syirik kecil gitu ya. Maka para ulama masukkan dalam kategori ya, kufur yang kecil ya. Tetapi termasuk dosa yang besar. Jangan sampai kemudian ini kecil, kufur kecil diremeh-remehkan. Kufur kecil tapi dosa besar gitu ya. Jadi kufur yang yukhrijuhu 'anil millah, yang keluar dari agama Islam. Kenapa alasannya? Alasannya adalah karena dengan memalsukan satu hadis, maka dia akan terjerumus pada ya, kondisi menghalalkan sesuatu yang disepakati keharamannya atau mengharamkan sesuatu yang disepakati kehalalannya. Dan para ulama sepakat, orang yang menghalalkan sesuatu yang pasti haramnya dan mengharamkan sesuatu yang pasti halalnya itu adalah kufur. Dan itu bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih Syafi'i. Kitab fikih Syafi'i juga ada, siapa yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan maka dia kafir. Termasuk membatalkan keislamannya. Maka harus hati-hati kita dalam masalah ini, karena banyak yang kemudian tertipu, ya kan, atau berada dalam kondisi seperti itu, yaitu seringkali hal-hal yang pasti haramnya tapi dihalalkan, kecuali kalau masih diperselisihkan keharamannya, diperselisihkan ya hukumnya, maka itu tidak masuk dalam kategori itu. Tetapi sebagian ulama mengatakan dia berdosa besar tapi tidak sampai kepada keluar dari Islam. Yang berbeda, yang aneh adalah kemudian yang berpendapat demikian itu anaknya Al-Juwaini, anaknya sendiri, yaitu Imamul Haramain. Jadi anak sama bapak berbeda pendapat itu biasa. Apalagi bukan anak, bukan bapak. Itu kalau anak bapak itu pasti guru sama murid. Karena para ulama itu ya, kebiasaannya adalah bahwa semua anaknya itu pasti pertama kali dia berguru kepada bapaknya terlebih dahulu, kalau bapaknya itu adalah ulama, sebelum dia belajar kepada yang lainnya. Walaupun demikian mereka bisa saja berbeda pendapat, dan itu bukan masalah. Gak mungkin kemudian mereka bertengkar, berantem gara-gara berbeda pendapat seperti itu. Karena di kalangan para ulama yang namanya berbeda pendapat itu hal yang biasa. Gak ada yang rame, gak perlu diramaikan. Kenapa? Karena sesungguhnya yang berbeda itu ya guru sama murid. 4 madhab yang sudah disepakati oleh para ulama itu ya guru sama murid. Berbeda sendiri. Imam Abu Hanifah punya murid Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Abu Hanifah. Walaupun bukan satu-satu gurunya, bukan satu-satunya gurunya. Imam Malik juga bukan satu-satunya muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i juga muridnya Imam Malik. Imam Ahmad juga muridnya Imam Syafi'i. Jadi guru murid itu berbeda pendapat. Jadi gurunya saja santai-santai berbeda pendapat. Nah kita ya kan, saling bermusuhan, berbeda pendapat. Ini kan aneh ya kan? Itu tidak diinginkan oleh mereka para pendiri madhab. Jadi biasa mereka kemudian berbeda. Kalau kita kemudian menjadikan perbedaan antar para ulama itu menjadi persoalan besar yang kemudian kita bertengkar, kemudian rusak ukhuwah kita, maka ya kita berdosa besar di situ. Tidak bisa menjaga ukhuwah. Nah, ini yang kemudian harus di-frame dalam benak kita. Janganlah persoalan yang kecil kemudian dibesar-besarkan, karena ukhuwah itu besar. Ukhuwah itu berkaitan dengan keimanan dan keislaman kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi ada perbedaan pendapat. Apakah yang memalsukan hadis ini kafir ataukah tidak?
Sebagian orang alergi kalau mendengar kata kafir, karena kafir juga ada di dalam Al-Quran. Maunya diganti, janganlah masuk disebut kafir, kayaknya kasar bener gitu. Ya emang kasar, orang Allah juga mengatakan ya ayyuhal kafirun, kafir gitu kan. Ganti aja dengan non muslim gitu. Non muslim juga kafir kok dikira gitu kan. Ya, non muslim juga kafir, mana ada non muslim yang enggak kafir, semuanya kafir gitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pertanyaan kita kemudian, kok ada orang yang kemudian berbuat seperti itu? Kok ada orang yang kemudian memalsukan dengan sengaja hadits-hadits Rasulullah? Apa faktor mereka? Apa penyebabnya? Ya, tentu ada sebab-sebabnya mereka melakukan seperti itu. Di antara sebabnya adalah sebentar, Pak. A'da'ul Islam minaz zanadiqati wa ghairuhum alladzina aradu an yufsidu 'alan nasi dinahum. Yaitu musuh-musuh Islam dari kalangan ateis ataupun kalangan yang lainnya yang tujuannya memalsukan hadis adalah ingin merusak agama, ingin merusak agama Islam. Seperti Karim bin Abil Auja, Karim bin Abil Auja, dia orang zindiq, yang mana dia mengatakan ketika akan dipenggal lehernya, dia mengatakan ketika akan dipenggal lehernya karena dia murtad, ya kan? Dia mengatakan wallahi laqad wada'tu fikum arba'ata alafi hadithin uharrimu fihal halala wa uhallilul harama. Demi Allah, kata dia. Ya kok demi Allah? Iya, orang kafir juga demi Allah, Abu Lahab juga demi Allah, Abu Jahal juga ngomong demi Allah. Karena Allah sebagai Rabb itu berlaku pada semua orang, termasuk orang kafir mengakui pencipta alam semesta adalah Allah. Aku telah memalsukan hadis buat kalian sebanyak 4.000 hadis. Yang isi hadis yang aku palsukan itu adalah aku haramkan sesuatu yang halal dan aku halalkan sesuatu yang haram. Ini sangat berbahaya. Nah, untungnya kemudian para ulama cekatan dalam hal ini. Mereka melakukan seleksi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abul Arja, semuanya ditolak. Maka para ulama hadis seringkali memberikan catatan. Orang yang meriwayatkan hadis itu harus dikenal. Kalau ada yang majhul, gak dikenal di kalangan para ulama hadis, maka dia tidak bisa diterima hadisnya. Ini siapa orang ini? Ini aneh, gak muncul di nama, ya daftar nama-nama perawi hadis. Kok ada majhul? Hatta ada namanya, tapi namanya kok pakai kunyah Abu Fulan, Abu Fulan. Gak dikenal itu kunyahnya. Ya, kunyah bacanya. Ada yang ngomong kunyah kok bacanya. Kunyah. Jadi Abu apa itu namanya kunyah. Maka kalau gak dikenal kunyahnya itu juga ditolak, gitu kan. Harus dikenal. Dan mereka saling mengenal di antara mereka, gitu kan. Jadi itu pertama alasannya kenapa memalsukan hadis. Kemudian al-ulama Hammad bin Zaid rahimahullah menyatakan wadu'at az-zanadiqatu ala Rasulillah 14,000 haditsin. Orang-orang zindiq telah memalsukan hadis Rasulullah sebanyak 14.000 hadis. Ya, lebih banyak daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya kan? Bahkan Imam Muslim 12.000 hadis. Ya. 14.000 hadis dhaif. Maudhu, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
ashabul ahwa'i wal ara la dalila 'alaiha minal kitabi was sunnati, yaitu orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, ingin membela dan memperkuat pendapatnya, ingin bertahan dengan pendapatnya yang salah. Ini kalau debat itu sering itu. Orang yang berpendapat satu pendapat, kemudian dia ingin memperkuat pendapatnya, maka dia berargumentasi dengan dalil-dalil palsu. Disebutkan dalam kitab sekian atau buku sekian, pasal sekian, padahal nggak benar, nggak ada. Maka ini di sini pentingnya kita mentakhrij hadis, dipastikan ini hadis milik siapa. Mereka memalsukan hadis nusratan li ahwaihim wa madzahibihim, untuk membela madhabnya, pendapatnya, hawa nafsunya. Hadis dhaif dibilang sahih, gitu kan. Hadisnya nggak benar dibilang benar, supaya apa? Madhabnya diakui kebenarannya. Kemudian diceritakan oleh Abdullah bin Yazid al-Muqri, ada seorang laki-laki ahlul ma'siyah, ahlul bid'ah. Nah, bid'ah zaman dahulu itu bid'ah adalah masalah akidah. Raja'a an bid'atihi, yang taubat dari bid'ahnya. Dia bertaubat, tidak mau melakukan bid'ahnya. Seperti orang Mu'tazilah itu disebut oleh para ulama bid'ah, gitu kan. Faja'ala yaqul, maka dia mengatakan, ungduru hadzal hadits amman ta'khudunahu fa inna kunna idza ra'ayna ra'yan ja'alna lahu haditsan. Lihatlah hadis ini yang kalian pakai sebagai dalil. Sesungguhnya kami dulu sebelum bertaubat dari kebid'ahannya, ketika kami memiliki satu pendapat, maka kami buatkan hadis. Ini pengakuan secara real dari laki-laki tersebut. Seperti orang-orang Syiah, orang Syiah yang memiliki pendapat tertentu kemudian bikin hadis-hadis yang palsu. Seperti apa yang mereka lakukan dengan melukai diri mereka saat tanggal 10 Muharram, melukai kepalanya, punggungnya dan seterusnya, dengan memalsukan satu hadis bahwa siapa yang menyakiti dirinya maka akan diampuni dosanya. Ya, secara akal dan logika tentu ini sudah keluar dari prinsip-prinsip Islam. Masa orang diampuni dosanya kok dengan menyakiti dirinya? Padahal Islam memuliakan jasad kita, sehingga tidak boleh merusak amanah badan yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian Waqila li Ma'mun bin Ahmad al-Harawi al-Hanafi. Nah, ini termasuk orang yang sangat fanatik ya. Dikatakan kepada Ma'mun bin Ahmad al-Harawi yang bermadzhab Hanafi, dia mencela al-Imam Asy-Syafi'i. Ala tara ila Syafi'i wa man tabi'ahu bi Khurasan. Tidakkah kamu melihat apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya di Khurasan? Faqala, maka dia mengatakan haddatsana Ahmad bin Abdullah, dia bikin sanad. Telah berkata kepadaku Ahmad bin Abdullah, telah berkata kepadaku Abdullah bin Ma'dan, telah berkata kepadaku Anas bin Malik dengan hadis yang marfu'. Dia palsukan hadis ini dengan mengatakan Rasulullah mengatakan, yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammadun ibnu Idris adarru ala ummati min iblis. Kata dia, Rasulullah telah bersabda, ini hadis palsu, akan datang pada umatku seorang laki-laki yang akan datang pada umatku dengan nama Muhammad bin Idris. Rasulullah kapan kenal sama Imam Syafi'i? Tiba-tiba Rasulullah mengatakan Muhammad bin Idris, yang itu adalah nama Imam Syafi'i. Kan nggak mungkin, itu secara logika nggak mungkin. Rasulullah menyebut nama Imam Syafi'i di masa hidupnya. Yang dia lebih berbahaya bagi umatku daripada iblis.
Ya ini kan tentu nggak mungkin dikatakan oleh Rasulullah. Wa yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah huwa siraju ummati. Dia katakan karena ini adalah orang yang fanatik kepada Imam Abu Hanifah, memalsukan hadis ini. Telah akan datang kepada kalian, ya, umatku seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Abu Hanifah dan dia adalah pelita bagi umatku. Nah, ini hadis palsu yang kemudian tujuan pembuatannya adalah untuk, ya, merendahkan pendapat yang lainnya dan berargumentasi atas nama pendapatnya sendiri. Kemudian diriwayatkan oleh, ya, Al-Hakim, ya kan, bahwa Muhammad bin Ukashah Al-Karmani Al-Hanafi bermadhab Hanafi, ya kan, bahwa dia termasuk orang yang memalsukan hadis. Ya kan. Ketika dia ditanya atau ketika dia diberitahu, inna qauman yarfa'una aydiyahum fir ruku'i wa 'inda ar-raf'i minhu. Sesungguhnya manusia ketika sholat maka mereka mengangkat tangannya ketika mau ruku dan setelah ruku. Imam Abu Hanifah berpendapat tidak perlu mengangkat tangan ketika ruku dan setelah ruku. Nah, ini pengikutnya yang kemudian memalsukan hadis, padahal Imam Abu Hanifah tentu tidak menggunakan hadis itu, ya kan. Dikatakan, ya kan, seperti itu. Faqala, maka dia kemudian berkata memalsukan hadis. Haddatsana Al-Musayyib bin Wadih qala Rasulullah man rafa'a yadayhi fir ruku'i fala sholata lahu. Siapa yang mengangkat tangannya ketika mau ruku maka enggak sah salatnya. Ini hadis maudhu mukhalifun lil ahadits al-mutawatirah, karena bertentangan dengan hadis-hadis mutawatir tentang hal tersebut. Yang ketiga adalah al-qasas, ya, tukang cerita, orang yang hobinya bercerita. Ya, memang tukang cerita ini seringkali menambah-nambahkan cerita. Ya, tukang dongeng, ya. Coba dongeng-dongeng itu, ya kan. Asal dia tidak memalsukan sih nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kemudian memalsukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu jadi masalah. Karena cerita dongeng-dongeng ini memang kecenderungan untuk berdusta itu besar. Misalnya cerita tentang kancil, mana ada kancil berbicara? Itu kan pasti palsu gitu kan. Maka qasas, ya, para tukang cerita ini sering memalsukan hadis. Tujuannya apa? Lit takassubi wal irtizaqi, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan rezeki. Hum juhalun tashabbahu bi ahlil ilmi. Mereka adalah orang-orang bodoh yang ingin menyerupai sebagai ahlu ilmi. Fa afsadu katsiran min uqulil ammah, dan mereka telah merusak akal-akal orang awam. Diceritakan oleh Ibnu Hibban, ada seorang pemuda, ya, masuk ke dalam masjid, ya kan. Kemudian dia berkata, seorang pemuda ini berkata, haddatsana Abu Khalifah. Abu Khalifah telah berkata kepadaku, dan seterusnya sampai Anas dan menyebutkan hadis. Dia menyebutkan hadis, tidak disebutkan hadisnya oleh Ibnu Hibban apa hadisnya. Lalu ditanya oleh Ibnu Hibban ketika dia sudah selesai bercerita, hal ra'aita Aba Khalifah? Kamu katanya kok meriwayatkan cerita itu dari Abu Khalifah. Emang kamu pernah ketemu sama Abu Khalifah? Karena Ibnu Hibban tahu sanad ini, jalurnya tahu. Abu Khalifah itu seperti apa? Ya. Lahir pada tanggal berapa atau tahun berapa, gurunya siapa, tinggal di mana. Ya, ditanya, kamu pernah ketemu sama Abu Khalifah? Untungnya dia jujur, qala la, enggak, aku enggak pernah ketemu sama Abu Khalifah. Ya kan? Kaifa tarwi anhu walam tarahu? Bagaimana mungkin kamu bisa
meriwayatkan dari Abu Khalifah sementara kamu nggak pernah ketemu sama dia. Faqala innal munaqashata ma'ana min qillatil muru'ah. Dia mengatakan bagi kami memperdebatkan dalam masalah ini mengurangi muru'ah. Kemudian Imam Ibnu Hibban mengatakan ana ahfadhu hadzal isnad fa kullama sami'tu haditsan sammamtuhu ila hadzal isnad. Bukan Ibnu Hibban, dia mengatakan aku menghafal sanad ini dan ketika aku mendengar satu hadis maka aku sanadkan kepada sanad ini, maka aku nisbatkan kepada sanad dengan jalur ini kepada Rasulullah. Yang keempat singkat saja adalah ulama ulama buruk, ya kan, yang taqarrabu ilal muluki wal khulafa bil fatawa al kadzibah irdaan lil ahwa'i syakhsiyah, yang mereka mendekati para raja, para khalifah dengan fatwa-fatwa yang dusta untuk menyenangkan ya para khalifah tersebut lil aghrad as-siyasiyah, untuk tujuan politik. Seperti yang dilakukan oleh Ghiyath bin Ibrahim al-Kufi al-Kadzab, ya, sang pendusta, ketika dia datang kepada Khalifah Al-Mahdi Amiril Mukminin dan dia senang sekali dengan burung merpati. Ya, jadi senang sama burung. Jadi bapak-bapak yang senang burung seperti kesukaannya Al-Mahdi Amirul Mukminin. Dia bermain-main dengan burung itu. Nah, dalam rangka untuk menyenangkan sang khalifah, faqala lahu, maka sang ya orang tadi, ulama su tadi, ya kan, Ghiyath bin Ibrahim tadi berkata, haddatsana fulan an fulan, aku meriwayatkan hadis dari fulan si fulan dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, la sabaqa illa fi naslin au khuffin au hafirin au janahin. Nah, au janahin ini tambahan. Enggak ada pertandingan, perlombaan kecuali memanah, kecuali berlari, kecuali menunggang kuda, dan janah, yaitu sayap. Artinya apa? Burung. Makanya kan banyak sekarang udah lomba ngepak sayap. Itu hadisnya palsu. Ya kan? Ya kalau, tapi bukan berarti kemudian nggak boleh kan, karena nggak ada apa hukum khususnya. Ya, mengepak sayap, orang dia manggil burungnya supaya dia ngandang, gitu kan, daripada hilang, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau pernah dilombakan, yaitu perbuatan yang sia-sia, ya, kurang bermanfaat. Masih ada yang kelima adalah karena unsur zuhud dan tasawuf, ya. Ya, dia ingin memperkuat pendapatnya atau kebiasaan yang cenderung kepada zuhud dan tasawuf, maka dibuat targhib dan tarhib, ya kan, yang memperkuat perbuatannya. Kemudian karahiyatu sinfin minan nas li sababin minal asbab, karena enggak suka kepada orang lain sebabkan adanya satu sebab, ya, satu sebab tertentu, ya. Seperti ya, yang ya, diriwayatkan, ya, ada seorang anak kecil dipukul oleh gurunya, kemudian bapaknya ini marah, ya kan, kemudian dia bikin hadis palsu, ya, karena nggak suka pada gurunya tersebut, dengan mengatakan muallimu sibyanikum syirarukum, guru-guru anak kalian itu adalah manusia yang paling buruk. Aqalluhum rahmatan lil yatim, orang yang tidak memiliki kasih sayang kepada anak yatim, wa aghladuhum alal miskin, dan orang yang paling kasar kepada orang miskin. Nah, ini karena nggak suka pada gurunya, ya kan? Dan yang terakhir adalah adanya kemaslahatan pribadi. Dia memalsukan hadis karena ada kemaslahatan yang dia peroleh. Contoh misalnya orang buta, ada orang, ini disebutkan hadis ini ya di dalam kitab-kitab. Ada orang buta yang memalsukan hadis, kemudian dia ingin agar ada orang yang selalu menuntun dia kemanapun dia pergi, maka dia memalsukan hadis dengan mengatakan man qada a'ma arba'ina khutwatan dakhalal jannah. Siapa yang menuntun orang buta sebanyak 40 langkah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian ada yang lainnya mengatakan idza ghasalat almar'atu thiyaba zaujiha kataballahu laha alfai hasanatain. Ini suami yang malas nih kan. Jadi dia mengatakan
kalau ada seorang wanita yang mencucikan baju suaminya, maka Allah akan catat baginya 2000 kebaikan. Nah, ini suami yang malas nyuci ini. Kemudian bai'u fawakih, ada penjual buah di zaman itu pernah juga membuat hadis palsu. Tafakkahu qabla ta'am, makanlah kalian buah-buahan sebelum makan. Ya, supaya apa? Laris buah-buahannya. Kemudian yang lain mengatakan al-badhinjan syifaun min kulli da'. Ya, sayur terong itu obat bagi segala penyakit. Jadi karena dia jualan terong gitu kan. Ya. Kemudian yang lain ini tentang orang yang suka kucing. Hubbul hirrati minal iman. Cinta pada kucing itu sebagian daripada iman. Nah, ini penjual kucing ini kan. Kemudian ada yang penjual bunga mawar. Dipalsukan hadis man syammal wardal ahmar walam yusolli alayya faqad jafani. Siapa yang mencium bau bunga mawar yang berwarna merah lalu dia tidak bersolawat kepadaku, ya. Ini hadis palsu yang disebutkan kepada Rasulullah, faqad jafani, maka dia telah jafani, berlaku kaku kepadaku, ya. Ya. Ada orang fakir kemudian bikin hadis al-ju'u kafirun, kelaparan itu kekafiran, kelaparan itu adalah kafir. Wa qatiluhu min ahlil jannah, orang yang memerangi kelaparan itu termasuk penghuni surga. Ya, dan banyak lagi contoh-contoh hadis palsu bertebaran di banyak kitab, ya kan? Di banyak kitab yang para ulama yang jujur maka mereka menjelaskan hadis ini hadis maudhu, ya kan? Ya kan? Tapi yang tidak jujur maka dia biarkan begitu saja itu hadis-hadis palsu. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan pencerahan pada kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melaksanakan sholat sunnah, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis-hadis palsu di medsos, di WA segala macam itu, yang adanya mengalami perusahaan yang apa segala macam dan bagaimana banyak itu, bagaimana itu untuk orang-orang yang bahkan kalau dan mereka itu tidak tahu kalau itu sebenarnya hadis palsu atau tidak, karena nggak tahu perawinya apa segala macam dan bagaimana itu supaya mengetahui bahwa hadis itu benar atau tidak, hadis palsu atau tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, kalau sudah berbicara tentang medsos itu ya ada dua. Kalau enggak hoax ya hak, ya kan? Antara hoax dengan hak gitu ya. Maka bagaimana cara mengetahuinya? Pertama hukumnya tadi ya. Rata-rata orang yang melakukan seperti itu tidak tahu. Ya. Maka apa kewajiban kita? Ini PR kita semuanya, ya kita kasih tahu. Ya kan? Kita kasih tahu, tapi kasih tahunya harus pakai dalil. Kadang-kadang kita hanya mengatakan itu hoax, tapi kita nggak punya dalil, gitu kan? Nggak punya bukti. Ya. Maka antara yang menyampaikan hak dan menyampaikan hoax itu dua-duanya harus pakai bukti, ya kan? Nah, kalau tidak tahu, tadi sudah saya sampaikan, kalau orang tidak tahu maka dia dimakfu. Karena ayatnya memang begitu kan? Orang yang melakukan suatu perbuatan karena ketidaktahuan maka dia diampuni. Ya kan? Tapi kalau kemudian sudah dikasih tahu dia tadi ngotot tadi ya itu beda. Ya berarti dia melakukan dosa berarti dia. Karena segala perbuatan itu dianggap dosa atas dasar pengetahuan. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan dosa tapi tidak tahu maka dia tidak diadab, bahasanya kan tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengadab satu kaum, satu manusia
kecuali sudah kami utus kepada mereka satu rasul, sehingga dia tahu terlebih dahulu. Bagaimana memastikannya? Ya. Kalau itu adalah hadis, maka harus dicari sumbernya. Ya, ilmunya namanya azwul aqwali ila ashabiha. Azwul aqwali ila ashabiha. Dicari orang yang mengatakannya. Ya. Jadi harus ada referensi, ya, sumber yang pasti, ya kan? Sumber yang jelas. Jadi kalau ada hadis, cirinya kalau ada hadis kok nggak ada perawinya, itu ya ciri-ciri hoax itu, hadis palsu itu, ciri-cirinya itu. Karena kalau ada kebiasaan para ulama itu kalau menyampaikan hadis pasti ada perawinya, rawahu siapa, itu cirinya. Ya kan? Kalau nggak ada, itu ciri-ciri hoax. Ya. Maka kemudian yang kedua, langkah kedua adalah dicari, ya kan? Dicari ini ada di kitab apa? Siapa yang mentahridnya? Siapa yang meriwayatkannya? Kok dicari dari kutubut tis'ah, ya kan? Dari Bukhari, Muslim sampai Al-Hakim, ya. Kok tidak ada, tidak ditemukan? Ya, maka berarti dicurigai itu adalah hadis palsu. Dicurigai. Karena ya kitab hadis tidak hanya 9 itu, ada yang lainnya, gitu kan? Tapi insya Allah dengan 9 hadis itu mungkin 90 sekian persen itu sudah ada hadis itu di situ. Kalau nggak ada di situ, ya biasanya ya masuk dalam ya 10%-nya yang bukan hadis tadi itu. Insya Allah sudah lengkap tuh di dalam ya 9 kitab hadis tersebut. Gimana carinya? Kalau zaman dulu ada namanya Al-Mu'jam Al-Mufahros. Cari kalimatnya yang berbahasa Arab. Kemudian dibuka Al-Mu'jam Al-Mufahros, maka akan kita ketahui hadis ini perawinya si fulan di dalam bab ini, pasal ini, halaman sekian. Itu disebutkan. Kalau sekarang pakai search gitu kan. Kita punya aplikasi namanya Maktabah Syamilah, kumpulan dari kitab-kitab ya yang jumlahnya ribuan kitab, dan kita ambil mutunul hadis ya, folder mutunul hadis, yaitu matan-matan hadis, masukin kalimatnya yang berbahasa Arab. Makanya kalau bahasa Indonesia itu nggak bisa dimasukin, harus bahasa Arab gitu kan, karena Nabi berbahasa Arab gitu kan. Masukin, jadi harus tahu dulu Arabnya, kemudian masukin kalimat itu atau kata tersebut ke dalam search tadi itu kan, find tadi, maka akan keluar ini ada di dalam kitab apa. Baru kita bisa menentukan. Setelah itu langkah yang ketiga adalah kita harus tahu komentar para ulama terhadap hadis itu, ya kan? Dhaif ataukah tidak, derajatnya seperti apa, sahih, hasan dan seterusnya. Maka ketemulah. Kalau nggak ditemukan, ini dicurigai dia hadis palsu. Itu caranya untuk hadis ya. Kalau kemudian berita saja tadi ya, perkataan, tulisan seseorang, maka harus dipastikan siapa yang menulis. Ada namanya enggak? Biasanya kan enggak ada namanya itu. Nah kalau ada ya broadcast kok enggak ada penulisnya, itu juga dicurigai itu adalah palsu, gitu kan? Ya kan? Maka tanya, kamu dapat siapa dari mana ini? Dari si fulan. Coba tanya lagi dari siapa? Dari siapa? Sampai kepada sumbernya. Dia siapa yang mengirim? Gitu kan? Siapa yang menulis? Kalau kemudian ada namanya si fulan yang menulis, cross check, Pak, telepon, ini tulisan Bapak ataukah tidak? Orangnya sudah meninggal dunia. Cari di majalahnya, cari di kitabnya, buku yang ditulisnya, cari di kasetnya, cari di videonya. Sampai seperti itu, ya kan? Kalau kemudian kita mencurigai itu tidak benar. Tapi kalau kita meyakini ini tulisannya benar. Bagi sebagian orang yang berilmu kan tahu ini benar atau tidak. Tulisannya benar, ya ada dalilnya, ada Qur'annya, ada hadisnya, insya Allah itu benar, ya kan? Ya. Tapi kalau dari tulisannya itu kan diantara ciri hadis palsu itu kan rokakatul kalam. Jadi kalimatnya itu aneh gitu kan. Kayak tadi itu kan, ya kan. Orang yang cinta pada kucing termasuk masuk surga, itu kan aneh tuh gitu kan. Ya kan? Nah, itu ciri daripada hadis palsu itu begitu, rokakatul kalam. Jadi lafalnya itu tipis gitu ya. Itu diantaranya. Gitu Pak ya, untuk mengetahuinya. Ya. Baik, ibu-ibu ada? Nggak ada. Bapak-bapaknya ada lagi? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Qul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.